Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dengan saya Bagus Waluyo dari UPT SD Negeri Semanding. Dan saya Siti Khalifah dari TK Islam Al-Jazira. Saya Dindrayati dari SD Tegeran Hidayat Luar Semanding. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Nah, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Ibu. Baik Bapak, saya di sini akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti. Nah, namun sebelum itu Bapak mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan antara coach dan coaching. Nah, Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, pendengaran aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga berhadapan dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti Bapak dalam percakapan ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Bapak. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, bisa Ibu. Oke. Baik Bapak, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Ibu, baik. Kompetensi ada dua yang ingin saya kembangkan nanti. Yang pertama adalah kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Bapak, luar biasa. Jadi saya mengangkat ada kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam percakapan nanti? Ya Ibu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah saya lebih condong untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mana supaya ini dapat menggali potensi, kemudian si coach dapat menemukan ide atas solusi yang mungkin dapat digunakan mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, baik Bapak, luar biasa. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifiknya. 3. Pertanyaan terakhir Bapak, apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan nanti? Iya Ibu, jadi indikator pencapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut Ibu. Kemudian bisa menggali ide-ide yang mungkin nanti keluar secara kreatif dari seorang coach, ya Bu. Semoga coach nanti dengan alur tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Jadi alur tirta ya. Nah, Bapak silakan, cukup sekian dari saya. Silakan Bapak dapat memulai proses percakapan dengan coachingnya. Semoga lancar Bapak. Silakan bisa dimulai. Ya. Selamat pagi Bu Khalifah. Selamat pagi Pak Bagus. Bagaimana kabarnya nih, kelihatannya kok kurang bersemangat? Iya Pak Bagus, saya hari ini kok kurang bersemangat. Pak Bagus sering sibuk nggak ya? Alhamdulillah saya tidak sibuk hari ini Bu, ada waktu. Ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Khalifah, apa yang ingin diceritakan tentang kejadian tadi? Iya, begini Pak Bagus. Saya kan baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar, Pak. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut,
saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Jadi saya ya merasa sedih dan kurang bersemangat hari ini. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya itu Pak Bagus ya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Pak. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Kalau saya tidak menggunakan buku teks, saya itu merasa lebih bebas, Pak Bagus, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Gitu Bu ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa sih? Iya, saya itu menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel ilmiah di internet, Pak. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya Bu, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak Bagus, rencana yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian nanti kalau memungkinkan saya akan bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Itu Pak Bagus. Iya. Jadi apa yang akan Ibu Khalifah sampaikan kepada Bapak? Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas. Yang akan saya katakan nanti kepada Bapak pengawas, saya itu kalau mengajar menggunakan banyak sumber media, di antaranya itu buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya siswa saya itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak Bagus. Oh gitu, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Gini Pak Bagus, saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga nanti siswa saya itu bisa menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat siswa saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan nanti saya akan serahkan kepada siswa saya untuk memilih sumber belajar yang tepat untuk mereka. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Bagus atas waktunya hari ini, sharing-sharingnya, dan semoga kita menjadi seorang guru yang selalu dilindungi oleh Merdeka kita. Amin. Tetap semangat Bu Khalifah ya. Semoga berhasil ya. Pak, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dengan bagaimana dengan menjadi coach, dan secara garis besar sudah menerapkan Amudiyata. Nah, Bapak, perasaannya bagaimana setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu, saya senang dan juga lega karena coaching saya ada proses coaching tadi sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi senang dan lega ya. Betul Ibu. Nah, oke Bapak. Selama saya mengamati proses coachingnya, Bapak dengan coachingnya secara garis besar, Bapak sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sehingga Bapak dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, yang dari itu semua akhirnya si coach itu mampu menggali ide-ide kreatif dan bisa memecahkan masalah dengan potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya Bapak, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan apabila Bapak menjadi coach suatu saat nanti apa? Iya Ibu, terima kasih. Jadi intinya nanti bila mana saya akan menjadi coach lagi dalam proses coaching, hal yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif Ibu. Di situ tujuannya agar si coach tadi atau nanti coach selanjutnya bisa menemukan ide-ide lebih inovatif atas permasalahannya. Itu Ibu. Oke. Jadi menjadi pendengar yang aktif ya.
ya Betul, yang ingin betul. dikembangkan. Oke Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatannya, sukses selalu Pak Sama-sama, Bagus, Ibu. terima kasih. Tetap sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Kolibah, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Bagus, alhamdulillah baik. Oke Ibu, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dan coachingnya nanti, ya. Namun sebelum saya memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Oke Bu, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan nanti, ya, di mana Ibu harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu harus memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam percakapan ketika melakukan, jangan lupa menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bagaimana, bisa dipahami ya? Oke. Baik Ibu, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ibu, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, terima kasih Pak Bagus. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke Bu, ya itu ya. Baik, luar biasa Ibu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, ada dua kompetensi ini. Bagian kompetensi mana yang mungkin secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Iya, yang nanti akan saya kembangkan untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya nanti saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachingnya bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan. Oke, baik Ibu. Ini satu pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Yang ketiga, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Iya, baik Pak Bagus. Untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah nanti dalam saya menerapkan alur tirta secara runtuh, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, luar biasa Ibu. Ya, silakan Ibu dapat memulai proses percakapan dengan coachingnya. Semoga lancar Ibu. Silakan bisa dimulai. Ya, semangat Ibu ya. Semangat. Assalamualaikum Bu Cindra. Waalaikumsalam Bu Monika. Iya, Bu Cindra kenapa ya kok kelihatannya hari ini ada yang dipikirkan? Iya Bu, ini dari kelas 2. Jadi beberapa hari ini anak-anak itu pasif dalam pembelajaran, dan juga ditambah lagi dengan ada beberapa anak itu yang belum lancar membaca. Oh, berarti ada dua permasalahan ya di sini ya. Iya. Iya, tadi ada siswa yang kurang aktif di kelas dan juga ada yang belum bisa membaca di kelas 2 gitu ya. Kemudian nanti dari percakapan atau dialog kita apa yang bisa diharapkan? Jadi dari sini berdiskusi dengan jenengan ini inginnya adalah nanti temukan solusi begitu Bu, untuk masalah-masalah kelas 2 ini. Terus bagaimana perasaannya Bu Cindra saat ada murid kelas 2 yang belum bisa membaca? Pastinya bersedih ya Bu, soalnya kan ini tidak hanya dia sudah kelas 2 begitu, tidak di tingkat KB atau TK lagi atau di kelas 1 SD lagi. Nah, harapannya saya sebagai wali kelas itu juga menginginkan anak-anak ini di usia yang kelas 2 SD itu sudah lancar membaca begitu. Terus apa yang ingin Bu Cindra ubah dari perilaku murid yang ada di kelas 2 ini? Nah, untuk perilaku saya ingin dari siswa yang kurang aktif ini, nah
ini bisa aktif dalam pembelajaran. Sebenarnya mereka itu sudah aktif sih Bu, tapi pada saat pembelajaran itu aktifnya bukan di pembelajaran, tapi di seperti bermain dengan teman pada saat jam pelajaran, usil dengan temannya seperti itu. Nah, saya ingin merubah perilaku itu, bagaimana caranya biar anak-anak ini hadir sepenuhnya di kelas pada saat pembelajaran. Untuk aktifnya itu ngobrol dengan teman Nah, Bu Cindra ya. oke. Kemudian apa faktor yang menyebabkan muridnya Bu Cindra bisa pasif ya di dalam kelas itu? Nah, itu Bu. Atau mungkin ini ya, cara mengajar saya ya Bu. Apa mereka bosan seperti itu ya? Soalnya saya ini Bu, mengajarnya ini kebanyakan itu ya ceramah begitu. Saya mengajarkan, saya bercerita atau mereka mendengarkan apa yang materi yang saya ajarkan seperti itu. Mungkin dari situ mereka ini jenuh begitu. Nah, pembelajarannya media pembelajarannya Bu. Jadi saya kurang menggunakan media pembelajaran. Berarti sebenarnya media pembelajaran itu seberapa penting sih buat Bu Cindra ini? Nah, itu kalau yang saya pelajari itu media pembelajaran ini penting Bu untuk anak-anak, apalagi ini anak ini sudah di usia masih di usia SD. Jadi mereka ini lebih suka melihat media-media pembelajaran yang menarik untuk rasa ingin tahunya ini loh. Nah, itu biar materinya tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu Cindra. Jadi menurut Bu Cindra ini manfaat media pembelajaran itu sangat penting ya untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Iya, benar, tujuannya untuk meningkatkan rasa ingin tahu murid, terus juga apa sih sebenarnya yang menyebabkan murid Bu Cindra ini belum lancar membaca ya? Nah, jadi beberapa penyebabnya ini Bu. Jadi setelah saya komunikasikan dengan orang tuanya, memang ada beberapa penyebab mereka ini belum lancar membaca. Terutama adalah dari dalam dirinya sendiri itu belum ada keinginan untuk bisa membaca. Nah, itu. Kemudian ada faktor lain itu dari faktor orang tua. Jadi ditambah dengan faktor orang tua yang sibuk, artinya tidak bisa membersamai anaknya untuk belajar. Seperti itu, berarti kurang ada motivasi dari diri juga ya orang tua. Terus bagaimana sebenarnya ya kondisi murid Bu Cindra ketika belajar di rumah itu? Nah, ketika belajar di rumah, setelah saya konfirmasi ke orang tuanya, ini bermacam-macam sih Bu. Jadi ada yang belajar itu bersama dengan orang tuanya. Kemudian ada yang karena orang tuanya sibuk, akhirnya itu dia tidak belajar gitu. Kalau tidak belajar otomatis jamnya ini atau waktunya ini itu digunakan untuk main HP. Nah, berarti kalau sudah seperti itu kan sudah ini ya, tanpa pengawasan orang tua. Nah, ada juga yang memang karena orang tuanya sibuk akhirnya dileskan atau dibundel seperti itu. Berarti faktor ini permasalahannya itu kadang anak suka main gawai daripada belajar. Oke, Bu Cindra. Terus nanti apa yang akan Bu Cindra lakukan untuk membantu siswa biar nanti aktif di dalam kelas? Nah, untuk aktif di dalam kelas ini mungkin ini Bu, setelah saya baca-baca di PMM itu agar siswa aktif bisa saya gunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang saya ajarkan, atau menggunakan ini sistem kuis. Jadi anak-anak ini bisa tidak sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Mungkin seperti itu. Wah, idenya Bu Cindra ini luar biasa menarik sekali ya. Terus nanti untuk siswa yang belum bisa membaca dari 24 siswa itu katanya ada 7 siswa yang belum bisa. Nah, itu bagaimana strategi Bu Cindra biar nanti anak-anak yang belum bisa membaca ini bisa membaca gitu. Iya. Jadi saya memikirkan ini untuk anak-anak yang kurang membaca ini Bu.
setelah pulang sekolah, jadi anak-anak ini pulangnya jam 1, kemudian sambil menunggu jemput yang dijemput sama orang tuanya seperti itu. Nah, saya inginnya ada jam tambahan, mungkin ya tidak usah lama, misalkan 15 menit atau paling lama 30 menit untuk anak-anak ini membaca kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Dan insya Allah kalau itu dilaksanakan secara kontinu terus menerus, anak-anak ini juga akan terbiasa untuk membaca. Nah, selain itu juga ini sih nanti bekerja sama dengan orang tua. Oh iya, bagus sekali itu Bu Cindra ya. Terus kemudian nanti bagaimana Bu Cindra ini dapat berkoordinasi dengan orang tua? Nah, koordinasi dengan orang tua ini, jadi Ibu, setiap bulan itu kami ada yang namanya itu perkumpulan wali murid dengan wali kelas. Dan itu insya Allah kita adakan rutin. Nah, dari situ kita ajak kerjasama untuk khusus untuk anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, ini orang tuanya saya ajak berdiskusi, dan mereka juga mau dan bersedia, misalkan kalau saya kasih teks pendek untuk dibaca di rumah bersama dengan orang tuanya seperti itu. Jadi bekerja sama dengan orang tuanya. Berarti forum komunikasi tadi ya, setiap 1 bulan sekali tuh ya, untuk koordinasi dengan orang tua. Benar sekali memang ya, koordinasi dengan orang tua ini sangat penting agar nanti tujuan kita ke peserta didik dapat tercapai. Selanjutnya Bu Cindra, komitmen apa ya yang ingin Bu Cindra rencanakan untuk tersebut ya? Komitmennya karena tadi anak-anak yang belum bisa membaca tadi, jadi saya ingin ada program penambahan jam untuk anak-anak yang khusus belum lancar membaca. Itu komitmennya Bu. Oh iya. Terus nanti komitmen atau program tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai kapan ya? Nah, itu kalau ibu ini belum bisa Bu, karena masih STS, jadi saya rasa minggu depan mulai sudah bisa. Oh iya, berarti ya nanti anak-anak fokus STS dulu ya Bu Cindra ya. Terus nanti bagaimana caranya Bu Cindra ini mengukur keberhasilan rencana tersebut? Nah, untuk mengukur keberhasilan ini Bu ya, yang misalkan yang belum lancar membaca ya, anak-anak ini bisa lancar membaca. Kemudian yang pasif dalam pembelajaran di kelas, ini harapannya dengan komitmen saya mengadakan media pembelajaran yang menarik, nanti harapannya adalah bisa aktif kembali, bisa aktif dalam pembelajaran. Bisa saya tangkap bahwa ada solusi ya sebenarnya di situ ya. Terus jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini itu apa Bu Cindra? Kesimpulannya adalah tadi saya yang bercerita dengan kalau ada masalah dan ternyata atas bantuan jenengan saya dapat menemukan solusinya. Iya. Baik. Iya. Sudah ditemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Baik Bu Cindra, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi seperti ini ya. Saya itu penasaran bagaimana kelanjutan keberhasilan dari rencana yang telah Bu Cindra. Iya. Gitu. Coba kita ini 1 bulan ke depan, coba kita ini evaluasi bagaimana program saya bisa berjalan, dan semoga memang saya harapkan bisa berjalan, karena memang ujian saya di kelas 2 yang belum bisa membaca. Oke, baik Bu Cindra, terima kasih, semoga rencananya bisa berhasil, anak-anaknya bisa aktif lagi di kelas, kemudian nanti anak-anak yang belum bisa membaca bisa lancar membaca. Terima kasih. Saya izin pulang dulu ini. Monggo Sudah siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching jenengan dengan coachingnya ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak Bagus, perasaan saya lega dan juga senang karena coach saya tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, begitu ya. Iya Ibu, secara garis besar memang saya sudah menangkap jenengan sudah mempraktekkan kompetensi coaching, yang mana yang pertama tadi sudah menjadi pendengar yang aktif,
dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah sesuai dengan teknik rasa dan juga alur tirta Ibu. Oke, untuk selanjutnya Ibu, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan lebih pada proses coaching berikutnya? Oke, Pak Bagus. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang inovatif. Oke, luar biasa Ibu. Semoga dapat tercapai cita-cita Ibu ya. Sukses selalu Ibu. Ya, saya akhiri Terima sekian. kasih. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Cindra. Waalaikumsalam, Bu Molifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, Bu. Ya, baik Bu. Di sini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya. Iya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan nanti. Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan teknik rasa. Dan nanti saya berharap dalam percakapan ketika melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur theta, yaitu tujuan, identifikasi, reaksi akrab, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bagaimana, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik. Nah, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan dengan teknik rasa. Oke, baik, luar biasa Bu Cindra. Jadi kehadiran penuh serta mendengarkan dengan teknik rasa ya. Dan dari kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, secara spesifik saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan teknik rasa itu, karena dengan teknik rasa ini kita bisa hadir penuh gitu ya, memberikan perhatian pembicara, kemudian memberi sinyal mendengarkan kalau kita itu mendengarkan begitu, kemudian rangkum apabila yang ingin dirangkum, kemudian ajukan pertanyaan. Itu menurut saya penting untuk seorang coach. Ya, betul sekali. Sekarang pertanyaan terakhir yaitu ya, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Nah, indikator ketercapaiannya adalah apabila si coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Silahkan Ibu dapat memulai proses percakapan dengan coachingnya. Baik, dan Ibu. semoga lancar ya Ibu ya. Oke. Silahkan bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Bu Cindra. Alhamdulillah. Nah, Pak Bagus ini sepertinya kok lesu. Apa ada yang dipikirkan Pak Bagus? Betul Bu, sebenarnya saya punya sedikit permasalahan yang saya ceritakan Bu Cindra. Lebih tepatnya tantangan sih. Oh, punya tantangan. Wah, menarik ini. Iya. Oke Pak Bagus, coba silakan diobrolkan, mungkin kita bisa sharing. Iya Ibu, jadi dewasa ini Bu ya, saya punya problem di sekolah kami bahwa siswa-siswa kami kurang peduli terhadap lingkungan Ibu. Oke. Ya, dan juga ketika ada peralatan di sekolah itu cenderung dirusak, tidak dirawat. Dan juga banyak sekali taman-taman di sekolah yang kurang dirawat, kurang melakukan piket, dan juga buang sampah itu kadang masih suka sembarangan Bu. Gitu, seperti itu. Wah, ini Pak ya, memang tantangan ya Pak. Nah, tadi yang saya tangkap tadi, siswa ini kurang peduli terhadap lingkungan Pak ya. Iya, betul. Terus masih suka buang sampah sembarangan juga. Nah, ini
perang batin juga ya untuk Bapak ini ya. Nah, di mana sudah diberi jadwal piket di pendidikan peduli lingkungan, tapi perilaku yang diharapkan belum terbentuk Bapak ya. Betul. Ya. Jadi disinilah problem terbesar kami itu, yang anak-anak itu belum tumbuh, belum bisa merubah mindsetnya. Karena hal positif semacam ini seperti budaya cinta lingkungan itu memang harus dikembangkan sejak dini. Oke, baik. Setuju Bapak. Nah, dari percakapan kita yang beberapa menit ini Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan ini? Jadi yang saya harapkan setelah bertemu dan ngobrol dengan jenengan nanti, saya dapat menemukan solusi Bu atas permasalahan maupun tantangan yang saya sebutkan di depan tadi. Oke, baik Bapak. Nah, menurut Pak Bagus nih, kondisi ideal yang seperti apa sih yang ingin dicapai Pak Bagus? Baik Ibu, saya ingin melihat anak-anak tersebut dengan sendirinya Ibu tumbuh kesadaran diri terhadap lingkungan, mau dan mampu Ibu, tidak hanya mau tapi mampu, tanpa diperintah, tanpa dikomando, tanpa diberi apresiasi, bisa tumbuh dari diri sendiri. Oke, jadi yang saya tangkap tadi ingin tumbuh kesadaran dari anak ini atau siswa terhadap lingkungannya Pak ya, Ya, mau dan juga mampu. betul. Oke. Nah Bapak, kalau kondisi yang paling baik ini misalkan di level 10 misalkan ya, saat ini untuk memunculkan kesadaran siswa tersebut Bapak berada di level berapa? Saya kira di sekolah kami siswanya masih di level 5 itu. 5. Karena memang dari sekian banyak jumlah siswa itu sekitar 15% lah yang masih benar-benar memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan tersebut. Oke, 5. Ini rendah, menurut saya ini cukup rendah ya Pak. Iya, 5. Kalau menurut pemaparan tadi yang memang ada sedikit tantangan bagi Bapak ya, tapi ini saya yakin Bapak mampu untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, dari kondisi yang sekarang ini Bapak ingin mengembangkan ke level berapa Pak? Iya Ibu, dengan nanti bagaimana saya mendapatkan ide yang bagus dari diskusi ini, saya berharap dapat mengembangkan ke level 8 Ibu. Level Ya. 8. Nah, ini meningkat 8 ya. Ya. Nah, di level 8 untuk sampai ke level 8 ini Bapak, apa yang Bapak lakukan? Oke, di awal mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga bermusyawarah dengan sesama rekan guru sekolah kami agar berkolaborasi Ibu untuk mencari solusi terbaik dalam menemukan kesadaran siswa akan kecintaannya terhadap lingkungan. Baik Bapak. Jadi tadi Bapak ingin koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang mengajar di situ gitu ya. Kemudian kalau dari pengamatan Bapak nih, siswa-siswa yang suka diperlakukan seperti apa sih Pak, yang merasa supaya ini mereka terpenuhi gitu? Ya, saya kira siswa itu suka diajak kegiatan yang tidak monoton gitu Bu, tidak hanya dengan metode ceramah gitu ya. Mereka lebih suka kegiatan yang lebih aktif, kreatif. Salah satunya mungkin Bu ya, lebih inovatif itu mungkin mereka diperlihatkan video atau mungkin secara langsung mereka diajak ke suatu sekolah yang mungkin budaya cinta lingkungannya lebih tinggi Bu daripada sekolah ini ya. Oke. Jadi siswa ingin agar kegiatannya ini aktif Iya. gitu ya. Kemudian membuat video menonton video pembelajaran yang lebih kreatif gitu ya. Kemudian juga berkunjung ke tempat-tempat yang cinta pada lingkungan. Baik Bapak. Nah, bagaimana kemungkinan yang Bapak lihat dalam melakukan hal tersebut? Iya Ibu, jadi kemungkinannya itu sangat mungkin untuk dilakukan di sekolah kami karena sekolah kami memiliki potensi asal kolaborasi yang disebutkan di awal tadi itu mampu menciptakan siswa dan menemukan solusi siswa yang sadar diri akan cinta lingkungan itu. Oke, kolaborasi ini penting ya Bapak ya. Ya. Nah, dalam bayangan Bapak ini, waktu yang dibutuhkan ini lama nggak sih Pak untuk melakukan hal tersebut? Iya Ibu, saya kira kita membutuhkan waktu yang cukup lama saya kira ya, mungkin sekitar 6 bulan atau 1 semester. Karena apa Ibu?
untuk mengembangkan kesadaran diri siswa itu tidak gampang, tidak serta-merta instan seperti itu, Oke. butuh waktu. Karena memang prosesnya ini panjang Bu, menemukan hal yang baik tersebut. Iya. Memang untuk ini ya karakter ini kita harus memang butuh waktu yang lama gitu Betul. ya. Nah, Bapak, untuk kapan waktu terdekat Bapak melakukan hal tersebut, Pak? Oke Bu, waktu dekat kemungkinan minggu ini setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kami akan segera melakukan aksi tersebut. Oke, baik Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak. Betul Ibu. Dan Ya. kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita berbicara beberapa menit yang lalu ini? Alhamdulillah Ibu, setelah diskusi ini yang cukup menarik ini, saya menjadi lega Ibu. Oke. Jadi saya sudah mulai tercerahkan apa yang mungkin akan saya lakukan. Mungkin ide ini sudah muncul di saya Bu. Apa yang akan saya lakukan nanti untuk mengatasi tantangan yang saya akan hadapi itu sudah dapat solusinya di sini. Oke Pak, menarik sekali ini. Saya penasaran dengan cerita Bapak. Minggu depan atau kapan ya kita bisa bertemu lagi, kita perhatikan saja. Oke Bapak, terima kasih, tetap semangat. Terima kasih supportnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Cindra, Ya. saya sudah mengamati coaching dengan coachingnya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya lega dan juga senang Bu. Senang karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Koci, ternyata Koci bisa menyelesaikan masalahnya dengan kompetensi yang dimilikinya. Ya, secara garis besar saya sudah menangkap bahwa tadi Ibu dalam proses coaching sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu belajar merenung dan mendengarkan dengan teknik rasa, serta melakukan teknik coaching dengan alur cerita. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih lagi untuk proses coaching berikutnya? Yang saya ingin kembangkan untuk proses coaching selanjutnya ini, saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan teknik rasa. Karena memang teknik rasa ini penting dimiliki, atau keterampilan penting yang dimiliki harus dimiliki oleh seorang coach. Iya. Baik, terima kasih Bu Cindra. Ya, semoga sukses selalu. Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.